Halo Sobat NTMC, bagaimana kabar Anda hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Bribtu Susan di NTMC Redaksi. Kami kembali hadir dengan 5 berita pilihan yang sudah diseleksi oleh tim NTMC Redaksi selama sepekan dengan informasi terbaru dan teraktual yang akan kami sajikan untuk Anda. Aksi heroik petugas kepolisian Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat menyelamatkan seorang pengendara sepeda motor yang tergeletak di jalan usai mengalami kecelakaan tunggal di Jalan S. Parman, Jakarta Barat. Korban yang mengalami luka parah di bagian kaki kanannya langsung dievakuasi petugas dengan kendaraan mobil dinas patroli lantas dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Pelni, Jakarta. Mendapat informasi adanya insiden kecelakaan, sejumlah petugas kepolisian Satlantas Jakarta Barat yang tengah berpatroli di Jalan S. Parman ini bergegas melakukan pertolongan kepada seorang pengendara sepeda motor yang telah tergeletak di pinggir jalan. Bahkan tanpa menunggu mobil ambulans, aksi heroik petugas lalu lintas ini langsung mengevakuasi korban dari lokasi dengan menggunakan mobil kendaraan dinas patroli yang dibawa petugas ke Rumah Sakit Pelni, Jakarta Barat. Sesampainya di rumah sakit, korban atas nama Saud Rade Primasi Tanggang yang masih remaja asal Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara ini langsung mendapatkan pertolongan medis lebih lanjut di ruang unit gawat darurat. Menurut Kasat Lantas Jakarta Barat, Kompol Argadija Putra, insiden kecelakaan tunggal yang dialami korban tersebut lantaran sepeda motor korban yang melaju dari arah Selipi menuju Tomang tiba-tiba kehilangan kendali hingga terjatuh ke aspal jalan ketika hendak mendahului kendaraan lain di depannya. Tadi dari petugas kami bahwa pengendara tersebut ingin mendahului kendaraan yang di depannya, kemudian karena mungkin kurang konsentrasi, pengendara tersebut terjatuh. Saat proses evakuasi, karena kami lihat juga korbannya masih memungkinkan untuk kami berikan pertolongan dan untuk percepatan, ya maka kami langsung memasukkan ke kendaraan mobil dinas agar lebih cepat untuk penanganan oleh pihak rumah sakit. Korban yang mengalami luka parah di bagian kaki kanannya tersebut menjalani perawatan di Rumah Sakit Pelni, Jakarta Barat. Dari Jakarta Barat, Tim Liputan NTMC Channel. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi memberikan pelatihan ke seluruh personil Korlantas jelang Ops Lilin dalam pengamanan Natal dan Tahun Baru 2022. Korlantas mengharapkan seluruh personil agar mengamankan di tempat yang akan terjadi peningkatan volume pengunjung menjelang Nataru. Korps Lalu Lintas Polri menggelar latihan praoperasi dan bimbingan teknis bagi para personil dalam rangka Operasi Lilin untuk pengamanan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 di Gedung NTMC Polri. Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi melakukan kegiatan ini agar seluruh personil dapat bertugas secara profesional dan proporsional dalam melakukan pengamanan. Ya, jadi hari ini kita melakukan satu rangkaian kegiatan Latpraop. Ini dilaksanakan dalam rangka kesiapan ya, para personel-personel kita. Ini khususnya operasi Satgas Pus, karena kita kan nanti ada juga personel yang dilibatkan di bawah kendali Kapolda. Jadi kita juga hari ini nanti akan dilanjutkan pada kegiatan gelar pasukan tentunya. Tapi sekali lagi Latpraop ini merupakan langkah konsolidasi, penyamaan persepsi, dan cara-cara bertindak yang nanti diperlukan selama kegiatan operasi dilaksanakan di lapangan. Sudah diterapkan sesuai dengan administrasi operasi, jumlah ditentukan. Tapi sekali lagi, karena kita ini target yang diharapkan adalah kelancaran, ketertiban selama pelaksanaan kegiatan, tentunya nanti kita akan sinergikan dengan kegiatan rutin yang sudah dilaksanakan, sehingga keberadaan personil kita bisa betul-betul bermanfaat dan ada langkah antisipatif yang kita ingin kerjakan nanti di sana.
Seluruh personil yang akan melakukan pengamanan di operasi lilin ditekankan pada tempat yang memang akan menjadi peningkatan volume masyarakat, seperti tempat ibadah, tempat wisata, pusat perbelanjaan, hingga pendistribusian bahan pokok. Kakor Lantas Polri menurunkan personil sebagai langkah antisipasi adanya gangguan lalu lintas selama Nataru. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Digelarnya Ops Lilin pada 23 Desember sampai 1 Januari 2022 mendatang, Korlantas Polri membuat skema lalu lintas untuk pengamanan Nataru di gedung NTMC Polri serta sebanyak 40 unit kendaraan dikerahkan untuk pengamanan di jalur barat dan jalur selatan. Korps Lalu Lintas Polri akan menggelar operasi lilin pada 23 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol Aan Suhanan menjelaskan, dalam operasi ini pemerintah tidak menerapkan pembatasan kendaraan, namun menyediakan skema lalu lintas untuk pengamanan Natal dan Tahun Baru 2022 di gedung NTMC Polri. Korlantas juga menyediakan kontraflow dan skema one way untuk menghindari kemacetan yang panjang, serta etle mobile juga akan dikerahkan guna mengawasi perilaku para pengendara. Baik, jadi untuk Nataru tahun ini, ya, operasi lilin ini akan dimulai tanggal 24. Namun kita mengawali untuk kegiatan rutin yang ditingkatkan. Hari ini kita berangkatkan Pamatwil dari Korlantas, ya. Ini untuk memberikan asistensi, kemudian untuk supervisi dan menjadi wasit pada saat pelaksanaan kegiatan Nataru 2021 dan Tahun Baru 2022 ini. Untuk unit yang dari Korlantas kita kerahkan sekitar 40 unit, ya. Ini yang dibagi jalur barat ke Jakarta Merak sampai ke Sumatera, kemudian jalur Cikampek sampai dengan Semarang Solo, kemudian jalur Cipularang, kemudian jalur selatan sampai Yogyakarta. Itu yang kita kerahkan, ya, untuk memberikan asistensi ke kewilayahan. Selanjutnya, Dirgakum Korlantas Polri melepas tim perwira pengamat wilayah yang akan disebar ke seluruh wilayah Indonesia dalam rangka pelaksanaan Operasi Lilin 2021. Sebanyak 40 unit kendaraan dalam Operasi Lilin dikerahkan, serta puluhan kendaraan tersebut telah terbagi di jalur barat ke Jakarta Merak sampai Sumatera, kemudian jalur Cikampek sampai dengan Semarang Solo, lalu jalur Cipularang dan jalur selatan sampai Yogyakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Kakor Lantas Polri bersama dengan Jasara Harja melaksanakan pelatihan mengenai tata cara mengemudi yang aman untuk 60 peserta pengendara pengemudi online di Taman Lalu Lintas Cibubur, Jakarta Timur. Kepala Korps Lalu Lintas Polri bersama Jasara Harja mengadakan pelatihan safety riding bagi pengendara ojek online guna menekan angka kecelakaan lalu lintas. Dalam safety riding ini terdapat 60 peserta dari perusahaan transportasi yang akan mengikuti pelatihan. Tidak hanya pengemudi online, Korlantas juga menyasar para pengemudi angkutan sewa khusus. Lalu lintas merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Tidak lepas siapapun, suka atau tidak suka, ketika berada di jalan tentu terdapat hak dan kewajiban yang harus dipatuhi. Pelaksana kegiatan pendukung untuk kegiatan safety riding dan safety driving. Ya, saya bersyukur ada beberapa komunitas dari masyarakat yang mengikut sertakan pesertanya untuk bersama-sama menegakkan aturan lalu lintas. Melalui apa? Melalui peningkatan kemampuan diri, bukan hanya sekedar mampu berkendaraan dengan baik, tapi kita harapkan
nanti akan mampu menjadi peserta lalu lintas yang lengkap. Ya, lengkap artinya keterampilannya ada, attitude berperilaku di jalannya juga tampak. Nah, dengan demikian kita harapkan kalau nanti ini secara snowball proses dilakukan kepada semua pengemudi yang ada di jalan, ya, tujuan kita tentunya lalu lintas yang aman, yang lancar, yang tertib, ke depan menyongsong satu pembangunan manusia yang betul-betul memiliki kualitas. Ya, karena sekali lagi lalu lintas merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari yang tidak lepas. Siapapun suka atau tidak suka ketika berada di jalan, di situ ada hak dan kewajiban yang harus diikuti. Selain dibekali pelatihan mengenai tata cara mengemudi yang aman, para peserta juga diingatkan mengenai kelengkapan mengemudi yang harus dipersiapkan dan pentingnya kesadaran setiap pengguna jalan dalam berlalu lintas. Dalam kegiatan ini, Korlantas Polri juga memberikan penghargaan kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Dirjen Perhubungan Darat Irjen Pol Purnawirawan. Penghargaan tersebut diberikan bagi para tokoh publik yang dianggap berdedikasi di bidang keselamatan berlalu lintas. Dari Cibubur, Jakarta Timur, Tim Liputan NTMC Channel. Kepolisian serentak menggelar vaksinasi untuk seluruh anak usia 6 hingga 11 tahun di Jakarta dan Tangerang. Dalam proses vaksinasi ini, petugas berusaha semaksimal mungkin untuk memberi dukungan agar anak berani divaksinasi dan menghadirkan tokoh Avengers untuk menyemangati keberanian anak-anak. Petugas kepolisian berusaha semaksimal mungkin untuk membujuk seorang siswa yang takut untuk disuntik vaksin di Sekolah Dasar Negeri 02 Pondok Aren, Tangerang Selatan. Seluruh petugas kepolisian bersama dengan anggota memberikan edukasi pentingnya vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun. Sebanyak 131.877 anak di wilayah Tangerang Selatan akan menerima vaksin dosis pertama, serta petugas juga menargetkan selesai pada akhir tahun ini. Mungkin anak-anak ini ketakutan, seperti apa sih vaksin ini. Setelah kami edukasi ini, karena banyak ketakutan. Ya, sehingga saya dengan teman-teman anggota dari Koramil kita bujuk. Ya, tadi ketakutan, Mas. Ya, ketakutan, setelah kita bujuk, ya kita gendong, kita tanya, kita ajak ngobrol. Akhirnya tertarik loh sama kita. Tertarik sama kita, ya kita gendong, hanya kita diantar bapak modelnya. Ya, akhirnya mau diantar bapak, mau digendong bapak, seperti itu. Ya, akhirnya vaksin, ya, divaksin. Ditanya, bagaimana? Nggak terasa katanya, enak, seperti itu, gitu Pak. Di tempat yang berbeda, Kapolsek Kebayoran Baru mengadakan vaksinasi untuk anak usia 6 hingga 11 tahun dengan cara unik, yakni menghadirkan 3 tokoh superhero Avenger di Sekolah Dasar Negeri Pulau 01 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sebanyak 350 dosis vaksin jenis Sinovac disediakan oleh TNI Polri, dan sampai saat ini sebanyak 700 anak sudah mendapatkan vaksinasi. Pulau 01 ini sebanyak 700 orang yang kemarin sudah kita laksanakan sebanyak 303. Hari ini kita lanjutkan lagi sisanya. Ya, karena sasaran kita merupakan anak-anak yang memang mereka juga menyukai dari superhero tersebut, dan juga ini ada hubungannya juga dengan jarum suntik. Kita hadirkan mereka untuk menghibur kepada anak-anak supaya mau dan juga tidak rewel saat divaksin. Karena memang beberapa ada yang terlihat takut dengan jarum suntik, namun dengan kehadiran tersebut bisa menghibur dan juga menghilangkan rasa takutnya dari anak-anak. Selain itu juga kita bersama dari sekolah menyediakan snack yang nantinya akan kita berikan saat mereka telah melaksanakan vaksin. Jadi untuk vaksin yang kita gunakan itu adalah vaksin Sinovac dengan dosis tentunya berbeda dengan dosis dewasa, yaitu 0,5 atau setengah dari dosis yang digunakan pada orang dewasa. Alhamdulillah semenjak pelaksanaan sampai dengan sekarang tidak ada efek
negatif yang ditimbulkan. Percepatan vaksinasi akan terus dikejar oleh seluruh petugas gabungan TNI Polri agar memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Serta cara-cara yang menarik akan dilakukan agar seluruh anak-anak berani untuk divaksinasi. Dari Jakarta dan Tangerang, Tim Liputan NTMC Channel. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Saya Bribtu Susan pamit undur diri. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, untuk Indonesia yang lebih tertib, dan salam presisi.